Latar belakang: Indonesia adalah salah satu negara terpadat keempat di dunia, dengan 265 juta penduduk dan 126,8 juta karyawan. Namun ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja tetap menjadi masalah sosial yang berisiko dan menantang. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat. Investasi dapat berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN atau berupa penanaman modal asing atau PMA. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi swasta dan publik memiliki banyak manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan meningkatkan PDB. Oke, selanjutnya adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Yang pertama adalah arti investasi sendiri. Investasi itu diartikan sebagai pembelian baik terhadap aktiva fisik maupun aktiva finansial. Yang kedua adalah foreign direct investment atau FDI, nah, yang merupakan sumber pembiayaan luar negeri potensial karena terdapatnya sejumlah arus kas di negara asing yang menyebabkan terjadinya kesenjangan modal antara negara maju dan negara berkembang. Lalu, uh, menurut UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, uh, apa sih itu penanaman modal asing? Menurut UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian yang kita gunakan. Yang pertama, Metode penelitian. Teknik penelitian studi yang kami bahas di sini memerlukan penyelesaian tinjauan literatur lengkap tentang publikasi sebelumnya dan juga data-data terbaru. Pertama, melalui database internet seperti Google Scholar dan juga publikasi media serta BPS yang digunakan untuk melakukan pencarian literatur secara sistematis. Lalu, literatur yang kami gunakan merupakan literatur 10 tahun terakhir yang telah dievaluasi. Publikasi literatur tersebut kemudian diperiksa dan juga kami nilai berdasarkan relevansi, kualitas, dan juga signifikansinya terhadap masalah penelitian. Lalu, data dari makalah terpilih selanjutnya akan kami ekstrak, termasuk desain penelitian, ukuran sampel, pengukuran yang digunakan, dan juga metode analisisnya. Pendekatan analisis tematik ini kemudian digunakan untuk mensintesis dan menginterpretasikan data. Lalu yang terakhir, temuan kami dianalisis dan dibandingkan dengan temuan literatur yang ada serta dicatat keterbatasan penelitian dan perbedaan yang ada. Lalu, saran untuk penelitian selanjutnya juga dibuat berdasarkan keterbatasan dan implikasi temuan yang telah ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi asing terhadap Indonesia. Investasi asing memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi asing dapat meningkatkan jumlah modal yang tersedia untuk investasi di suatu negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, investasi asing juga dapat membawa teknologi dan praktik bisnis baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Investasi asing juga dapat membuka pasar baru bagi produk dan jasa lokal yang pada kiranya dapat meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Namun, perlu adanya badan independen yang mengontrol atau menguasai jalannya investasi asing langsung, khususnya di kawasan yang memiliki potensi untuk berinvestasi, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini bertujuan agar investasi asing langsung bisa dirasakan di kawasan yang berpotensi, yang bisa diberdayakan baik pemanfaatan sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa akan ada kemungkinan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan investasi asing tersebut untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Jadi sini perlu adanya badan yang mengawasi akan jalannya dan mengalirnya dana tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Investasi asing
dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa korelasi antara investasi asing dan aspek kehidupan masyarakat Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan lapangan kerja. Investasi asing yang masuk ke Indonesia dapat memberikan dampak positif pada aspek kehidupan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja. Dengan hadirnya investor asing, perusahaan-perusahaan dapat memperluas operasi bisnis mereka dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan. Investasi asing dapat membawa teknologi, pengetahuan, dan keterampilan baru ke Indonesia. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya investasi asing, perusahaan-perusahaan lokal juga dapat bermitra dengan perusahaan asing, yang dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga adalah peningkatan akses terhadap barang dan jasa. Investasi asing juga dapat membawa perubahan positif pada aspek kehidupan masyarakat Indonesia melalui peningkatan akses terhadap barang dan jasa. Dengan adanya investasi asing, perusahaan-perusahaan dapat memperluas produksi dan menyediakan barang dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Yang keempat adalah peningkatan kualitas infrastruktur. Investasi asing dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan adanya investor asing, pemerintah dapat menerima dana investasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada dan membangun infrastruktur baru. Hal ini dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, investasi asing juga dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Seperti yang pertama, kontrol asing terhadap sumber daya. Investasi asing dapat memberikan kendali terhadap sumber daya alam dan energi Indonesia kepada investor asing. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kebocoran sumber daya alam dan penyalahgunaan sumber daya alam oleh investor asing. Yang kedua, masalah lingkungan. Investasi asing dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Proyek-proyek besar yang dilakukan oleh investor asing dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Beberapa perusahaan asing mungkin tidak memperhatikan standar lingkungan yang ada di Indonesia, sehingga meningkatkan risiko penyimpangan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Oke, baik. Jadi selanjutnya ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengimplementasian investasi asing untuk meningkatkan literasi dan edukasi investasi asing kepada masyarakat Indonesia. Oke, jadi untuk yang pertama itu ada pemerintah dapat menerapkan program pendidikan dan pelatihan, di mana pengenalan pelatihan dan pendidikan tentang investasi asing dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Lalu untuk yang kedua itu ada media informasi. Pemerintah dapat lebih menggunakan media informasi yang ada untuk menyebarkan informasi mengenai investasi asing pada perusahaan dan masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada memberi sumber daya usaha kecil dan menengah. Nah, pemerintah itu dapat memberikan sumber daya atau bantuan seperti daya pelatihan untuk investasi asing, akses ke pasar internasional, serta bantuan keuangan kepada mereka. Lalu yang keempat itu ada menumbuhkan transparansi pemerintah, di mana ada keterbukaan informasi yang akurat tentang investasi asing dan keadaan ekonomi Indonesia oleh pemerintah. Lalu untuk yang terakhir itu ada kerjasama dalam skala global, yaitu dengan memperluas cakupan kerjasama yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memanfaatkan potensi investasi. Oke, ngomongin investasi asing. Pemerintah tentu saja menjadi faktor besar untuk menghadapi maraknya investasi asing pada saat ini. Dan berikut adalah beberapa tindakan pemerintah yang dapat meminimalisir ketergantungan penanaman modal asing. Yang pertama, meningkatkan investasi dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya saing industri lokal dan juga meminimalisir ketergantungan pada investasi asing. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, akan meningkatkan efisiensi produk dan juga daya saing produk dalam negeri. Yang hal itu dapat dilakukan dengan program pelatihan dan juga
pendidikan yang fokus pada peningkatan keterampilan dan juga pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan pengawasan dan regulasi secara hukum mengenai investasi asing untuk meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan. Lalu yang keempat, ada diversifikasi sumber daya alam. Maksudnya apa? Pemerintah dapat memperkuat sektor ekonomi yang tidak tergantung pada sumber daya alam tertentu, seperti industri kreatif, teknologi informasi, dan juga pariwisata. Lalu yang kelima, pembangunan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik dan merata, dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memudahkan mobilitas barang dan jasa, sehingga dapat memperlancar perekonomian di suatu negara tersebut. Lalu yang keenam, ada kerjasama ekonomi regional. Nah, hal ini pemerintah dapat melakukan kerjasama ekonomi dengan wilayah-wilayah regional seperti di ASEAN ataupun APEC. Lalu yang ketujuh, mendorong koperasi dan juga UMKM. Nah, pemerintah dapat mendorong melalui program intensif dan juga pendidikan serta pelatihan pada masyarakat pada daerah tertentu supaya dapat mengembangkan perekonomian di daerah masing-masing. Lalu yang delapan adalah pengembangan teknologi. Nah, diharapkan teknologi dalam negeri ini bisa bersaing dengan teknologi-teknologi di luar sana melalui dukungan pemerintah, yaitu dukungan penelitian dan juga pengembangan mengenai uang ataupun fasilitas yang memadai. Dari pemaparan-pemaparan yang telah diberikan sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa penanaman modal asing tentunya dapat memberikan dampak negatif dan juga dampak positif. Jadi, penting bagi pemerintah untuk mengelola investasi asing dengan baik untuk mengurangi risiko dan dampak negatif. Tentunya, partisipasi aktif masyarakat juga penting. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.